semua，我很高兴在今天的课程上又和大家见面ya. Senang sekali ketemu dengan teman-teman semua. 大家都好吗？Apa kabar teman-teman semua? Oke, 清楚是吧？Oke ya, suara saya kedengaran jelas. Baik, 大家都用餐了吗？Sudah pada makan? Oke, baik sambil saya share materi hari ini ya, teman-teman boleh respon di chat ya. 同学们可以在评论区回答我的问题呀，teman-teman boleh jawab di chat。好，我们最后一次是到了哪儿？Terakhir kita sampai di mana, teman-teman？是不是到了绘画？就是我屏幕上出现的这个。kita sampai di conversation yang saya munculin di layar, benar nggak? Halaman 41, 41 页，对吗？Benar? Saya ingatnya gitu ya. Coba teman-teman ingat-ingat. Kalau salah mohon dikoreksi. 好，我先看一下大家给我写了什么。Ada Bu Meiska ya, sudah hadir ya. 晚上好，老师。Terus ada Pak Andreas juga. 晚上好，老师，抱歉，我今晚不能来上课了，因为我还在汽车修理厂修车。学习愉快，谢谢老师，再见。Oh, Pak Andreas nggak bisa ya karena lagi di bengkel. 好的，没关系Pak Andreas ya, nanti bisa dengerin atau reviewnya lewat rekaman ya. Baik, terus sudah hadir juga ada Pak Johannes ya, Ibu Helena, ada Pak Amin, Ibu Yovita, Bu Irma ya, Cingcu ya, ketikannya sudah benar Bu ya. Terus ada Ibu Angelin, Pak Andreas Halim ya, ini beda ya, beda orang ya, namanya sama, belakangnya beda. 然后把 Amin 用餐了是吧？Ibu Yovita 还没用餐了老师ya, Ibu Irma ketikannya juga sudah benar, Ibu Nila 还没 ya, jawabannya sudah benar semua ya. Wah, minimal udah bisa jawab benar nggak? Wah, lumayan ya. Oke, ada Pak Johannes halaman 41 bagian 10.2 skema kedua ya. Baik, sisi Pak Johannes ya, saya ingatnya juga sama di skema ya. Skema ini selesai, kemudian kita ada bahan Hanyu Pinyin yang saya ringkasin detail ya di belakang ya. Baik, 好的，谢谢 Pak Johannes. Berarti nanti kita akan melihat kepada skema ya. Ini Oke, 好，kita lanjut dulu ya. Ada Ibu Helena, 好，老师。Oke, tadi saya tanya kabar ya. 大家好吗？大家都过得怎么样？Apa kabar teman-teman semua? Ada Ibu Cai Taoyin, 下午好 ya. Mungkin ini salah pas apa salah pencet gitu ya. 下午好。Ada Ibu Lina, 对，哦，对，就是跟我讲，我们到了这个，对吧？到了绘画10 kedua ya, skema kedua. 第二部分的绘画 bagian kedua. Ada Ibu Helena juga bilang, 对 ya, ketikannya udah benar ya Bu. Kalau benar saya tidak koreksi lagi. Lanjut, Pak Suyosan, 老师下午好，我在公司。公司 pakai sorry. 公司 itu pakai S. 公司 ya mungkin agak sulit ya, masih ngambang, nggak apa-apa. Jadi SI itu baca ya. Contohnya kalau teman-teman bisa baca ini dengan 老师, cuma karena ada H, lidahnya diangkat ya. Saya rasa teman-teman udah bosan ya. 老师 saya udah tahu H itu lidahnya diangkat. Iya, nggak, saya cuma mau ngambil kopas bunyinya saja ya. Jadi kalau ini harusnya kita bacanya bisa dengan tepat karena udah sering banget tiap sesi pasti ada ya 老师 karena dia ada H jadi lidahnya diangkat, tapi bunyinya sama. SHI sama SI itu bunyinya sama, cuman bedanya itu ya, lidahnya diangkat. Begitu teman-teman tahu, oh ya 老师 saya tahu 公司 老师 mirip ya, bukan mirip lagi, memang kopas. Jadi begitu itu nanti teman-teman 公司 老师, oh iya berarti SI
maksud saya kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman kesulitan, nggak apa-apa ya. Jadi Pak Yusriosan saya tahu ya, saya paham banget. Makanya kenapa saya pikirkan untuk kopas. Artinya ini mungkin teman-teman langsung hafal karena sering. Nah kalau misalnya itu, aduh, SI apa XI gitu ya. Nah kalau ragu-ragu di situ silakan dikopas, dipikirin lagi kayak gitu ya. Jadi nggak persis dihafal tapi dipahami ya kayak gitu ya. Nah cuman SI kalau kungsu nggak pakai H. Nah, kalau XI yang saya tulis di bawah, saya kotakin ya. Nah, XI yang saya kotakin ini bacanya si, dia benar-benar bunyi I. Kalau SI itu bunyinya nggak ada bahasa Indonesia, jadi sorry saya nggak bisa tulis ya. Tapi intinya kopas. Kalau teman-teman kesulitan di situ, caranya gitu ya. Itu yang saya bisa kasih tips, tapi nggak apa-apa, latihan terus pasti nanti bisa kok ya. Jadi, lagi ragu-ragu, ingat kata-kata saya, terutama 老师. Oh ya, 老师 kan SHI ya. Berarti SI sama nih bunyinya gitu ya, karena H tadi cuma lidahnya diangkat ya. Oke, Pak Pasuyosan, nggak apa-apa ya. Jadi justru kalau Bapak begitu, nanti biar kita bisa sama-sama belajar, saya bisa kasih sedikit tips gitu ya, yang saya bisa kasih. Oke, terus lanjut. Ada Bu Leni, 我还行 老师, ya masih oke ya, 我刚吃了, barusan makan. Ketikannya udah benar Bu, jadi saya lanjut ya. 老师晚上好，我用餐了，谢谢您呢，我也用餐了. Dari Ibu Nani ya, ketikannya juga sudah benar semua. Ada Ibu Yena, 老师晚上好，你好吗？我很好，谢谢 Ibu Yena. 我刚吃了 bakpao ya. Baik, baru makan bakpao. Kalimatnya udah benar Bu. Bakpao itu bahasa kita di sini ya. Tapi kalau misalnya umum, 他们会说我刚吃了包子. 包子. Jadi 包子 ini sebenarnya umum. Bakpao isinya apa aja sebenarnya ya, ini umum. Mau yang isi tausa atau segala macam semua sama. Tapi kalau teman-teman mau lebih spesifik, 肉包子. 肉 itu daging ya, bakpao ya. Jadi bak itu sebenarnya daging. 肉包子 kalau mau lengkap. Tapi kalau misalnya 老师 udah 包子 cukup, boleh. Udah oke gitu ya. 肉包子. Oke. Silakan ya yang mau screenshot. 再来是 Ibu Ita ya. Ibu Ita juga sudah hadir. 老师晚上好. Oke, ketikannya sudah benar. 再来 Ibu Lina ya. 老师晚上好，我刚吃完晚餐，我刚吃完了晚餐. Le-nya mungkin boleh dihilangkan, nggak apa-apa, biar nggak terlalu panjang, terus memang lebih praktis ya. Jadi, 我刚吃完晚餐gitu ya. Le-nya nggak usah, nggak masalah ya Bu Lina. Jadi lebih praktis aja ya. Terus lanjut, ada Bu Leni, kalau ketemu depannya S itu dibaca oh iya betul. Kalau X dibaca si ya. Iya benar. Ini ya. Jadi dia SI sama XI itu I-nya bunyinya beda. Kalau XI persis dia bunyi I. XI ya yang saya kotakin. Kalau SI, kalau teman-teman kesulitan, patokannya 老师, tidak ada di bahasa Indonesia yang saya bilang ya. Jadi caranya kopas kalau masih kesulitan. Ya, terus ada Ibu Yovita. Row. Row itu di sini ya, Bu. Jelas nggak? Atau saya tulis ulang ya. Row. Oke, it's kayak gini. Terus ada orang dan orang ya. Dan row. Row 包子, bakpao ya. Oke, 好的，谢谢大家的反应呀。Paunya sama dengan bungkus. Iya, betul, Pak. Betul. Jadi dia bisa beberapa arti tergantung konteks kalimat. Kalau di sini jadi bakpao, kata benda. Kalau tapau jadi take away, bungkus. Tapau, take away. Cesie itu ya tapau, berarti paunya bungkus, membungkus ya, kata kerja. Huruf Mandarinnya sama? Sama. Ya, tergantung konteks. Makanya kadang-kadang kalau teman-teman tanya,
saya suka tanya, boleh nggak saya minta kalimat lengkapnya? Takutnya salah, ya. Takutnya nggak cocok nanti sama konteksnya. Oke, baik. 好的，大家可以看一下41页 halaman 41. Kita akan latihan conversation. Teman-teman boleh yang mau baca boleh tunjuk tangan ya. Iya, tas juga sama tulisannya ini ya. Pau-pau, shou-ti-pau ya, handbag itu tulisannya sama, pau juga. Nah, itu makanya konteksnya yang kadang-kadang kalau teman-teman cuma satu huruf saya agak takut ya salah mau masukin konteks, jadi saya suka tanya, boleh nggak lengkapnya, misalnya huruf sampingnya atau huruf depannya atau satu kalimat. Ya, karena hurufnya sama ya. Oke, 书包也是这个包 ya, 书包 itu tas buku ya. Sama, 这个包 sama. Tulisannya sama, bacanya sama. 好，我们看一下第二部分的绘画. Ini udah ya, minggu lalu kita sampai di bagian kedua di mana 在nya digantikan dengan tempat ya. Saya ingatin gitu ya. 我在雅加达学习汉语，你呢？gitu ya. 我也是 karena ini ada ye sebenarnya harusnya sama. 我也是在雅加达学习汉语. Tapi kalau teman-teman merasa jawabannya beda. Dia di Jakarta, saya di misalnya Bandung. Maka teman-teman tidak perlu pakai ye, langsung aja 我在万隆学习汉语. Saya belajar Mandarinnya di Bandung ya. Oke, itu skema kedua di mana kita bisa menanyakan tempat. Ya, tempat digabungin dengan kata kerja. Ya, jadi nanti teman-teman bisa ganti yang kosakata yang sudah dipelajari. Oke, kemudian kita akan lihat ke bagian ketiga, 第三部分，大家看一下. Teman-teman boleh lihat bagian ketiga itu tentang menanyakan anggota keluarga ya. Ini sebenarnya di lesson terakhir kita baru review, baru belajar. Nah, kita anggap review lagi ya. Baik, yang sudah tunjuk tangan saya minta tolong untuk baca ya, jadi volunteer dan dilengkapi juga yang titik-titiknya ya. Ada Ibu Meiska, saya unmute. Kemudian ada Ibu Linda. Oke. 你们好。晚上好，老师。晚上好，老师。 Oke, ya, sudah bersama saya ada Ibu Linda dan Ibu Meiska. Oke, Ibu Meiska tang A, terus Ibu Linda tang B, ya, jadi B. Tang itu menjadi. Tang ada. Oke. Oh, silakan, Qing. 1, 2, 3. 老师yang 10.2 ya. 10.3. Oke. Ya, 第三部分 bagian ketiga ya. 好好。你家有几口人？ Ya, 你家有几口人? Boleh sekali lagi nadanya? 你家有几口人？对，你家有几口人? Baik, lanjut. 我家有4口人，你呢？我家有4口人。 4 orang sama ya. Jadi kalau misalnya sama, pakai ye. ditambahkan ye, betul. Nggak apa-apa. Tapi kalau enggak pun nggak apa-apa, kadang-kadang spontan gitu ya. Tapi udah benar semua ya. 谢谢你们，谢谢。谢谢老师。 Bagus ya. 不客气，再见。Saya 谢谢。 kembali. Ya, oke, baik. 谢谢你们2位。我们看一下来。Jadi yang bagian ketiga ini tentang menanyakan beberapa anggota keluarga, di mana kita ada beberapa latihan sebelumnya ya tentang ini juga. Ada pertanyaan dari Bu Yena, 老师 kalau menanyakan 几口人 itu jumlah orangnya termasuk saya dalam hitungan? Iya, benar Bu Yena ya. Jadi misalnya 我家有4口人，我爸爸妈妈和弟弟 gitu ya. Jadi itu termasuk saya biasanya ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau jabarin boleh, misalnya kayak tadi ya, 我家有4口人，我爱人和2个孩子 misalnya ya, saya suami saya dan 2 orang anak misalnya, contoh gitu, 4 orang ya. Itu Bu Yena. Ini Ibu Insi, ini Ibu kali ya, sorry ya kalau salah ya. 晚上好老师，我是 Insi. 老师 saya boleh dapatkan buku pelajaran kah? Oh,
Ibu Insi langsung chat ke Panjang ya. Kalau buku dan materi semuanya ada di Panjang. Jadi Panjang yang ngurus ya kalau untuk masalah penjualan buku, pelajaran dan materi ya. Nanti boleh langsung WA ke Panjang. Teman-teman kalau Ibu Insi belum punya, teman-teman boleh bantu share ya nomor Panjang ke chat supaya Ibu bisa lihat. Oke, baik, saya lanjut dulu. Bu, ya, nanti di chat ke Panjang ya. Oke, Pak Beni, 朋友们, kalau yang angkatan 1, oh sorry ya, saya pikir mau nanya ini. Kalau angkatan 1 itu, ini setahu saya di lampiran terpisah, Pak. Jadi memang nggak masuk modul, ya, karena saya bikin berdasarkan kebutuhan. Waktu gelombang pertama saya pikir, oh ya udah saya bikin ringkasan, jadi itu dilampirin terpisah sih Pak Beni. Nah, kalau misalnya enggak, Bapak bisa cek di ruangan kelas, biasanya Panjang share modul yang ini. Ya, jadi Bapak bisa buka, terus kalau mau di-print silahkan ya. Oke, baik. Kita lanjut dulu. Ya, jadi nggak serapi ini ya. Jadi yang angkatan pertama karena berdasarkan kebutuhan saya bikin, terus saya kasih gitu ya. Oke, ya teman-teman boleh bantu info ya. Saya lanjut dulu yang skema keempat. Skema keempat, kita lihat dulu ya. Baik, 我们看一下谁举手了ya. Baik, ada Ibu Sylvie. Ibu Sylvie saya unmute. 然后 Ibu Cai Daoyin. 你们好. 你好，老师。Ya, 你好 Ibu Sylvie. 老师，晚上好。晚上好, Ibu Cai Daoyin. Ya, oke. Kita akan绘画 di skema keempat. Silakan Bu Sylvie tang A, 然后 Ibu Cai Daoyin tang B. Jadi B ya. Oke, silakan. 请1、2、3。你今天忙不忙？ Oh, 今天, dia kan T ya. T baca TH ya. Baik. Ibu Sylvie boleh ikutin saya, nggak apa-apa. 你今天忙不忙? 你今天忙不忙？ Oke. 我今天不忙，你呢？ Oke, 我今天不忙。你呢？我不忙，哦，我也不忙。我也不忙。 Karena sama gitu ya. Jadi karena atas pumang bawahnya ibu bawahnya ibu boleh tambahkan ye artinya juga. Jadi saya juga tidak sibuk. 我也不忙. Boleh sekali lagi Bu Sylvie? 我也不忙。 我也不忙. 谢谢您 Ibu Sylvie dan Ibu 谢 Cai 谢 Daoyin. 老师。谢谢老师。 不客气，加油ya. 加油。 Ya, oke. Jadi minimal teman-teman tahu, oh ya tadi nanyain anggota keluarga, sekarang nanyain sibuk atau tidak. Jadi oh ternyata begitu ya. Jadi kalau ini dikuasai, saya rasa bisa ngomong lah ya. Bener nggak? Minimal 1-2 kalimat. Harusnya nggak 1-2 ya, banyak ya. Jadi saya mau tambahin sedikit. 你今天忙不忙? 你今天忙吗? Boleh ya, supaya teman-teman tidak bertanya-tanya. Boleh nggak sih, Laoshi? Boleh ya. Jadi A, pu, A ya. Jadi patternnya adalah A ini maksudnya kata kerja, terus pu sama A, jadi sama gitu maksudnya. Itu boleh diganti ama gitu ya. Jadi misalnya 去不去? 去吗? Pergi nggak? Oh, 我不去. 你去吗? 你去不去? Sama ya. Oke. Terus mungkin kita sebelumnya belajar tentang penggunaan i dan pu gitu ya, perubahan nada. Saya sudah kasih tahu bahwa karena dijepitnya ini sama, jadi pu jadi nada 5. Itu doang ya yang perlu teman-teman perhatikan. Oke, 好，第4部分应该没有什么问题，对吧？ Oke, baik ya, teman-teman. 非常感谢大家ya, sudah bantu share ya. Oke, saya lanjut dulu, berarti yang skema keempat cukup jelas. Kita lanjut ke skema kelima. Tentang tanya kabar ya. Jadi ini sebenarnya kalimatnya simple-simple, tapi saya berharap teman-teman boleh menguasai, sehingga harusnya percakapan sederhana teman-teman bisa ya. Jadi tetap perlu percaya diri. 好，我们看一下第5部分 bagian kelima. Oke, ada Pak Andreas. 您好Pak. 然后再来是 Ibu Chunrong. Oke ya, saya unmute.
你们好。你好，老师。 Oke, 你好 Pak Andreas. 你好，老师，你好。 Ibu Chunrong. Oke, 你好 Pak. Oke, Pak Andreas tang A, 然后 Ibu Chunrong tang B ya. Ibu Chunrong jadi B. Silakan, Cing. 来，1、2、3。你妈妈好吗？ Oke, Mama. Jadi kalau yang kedua dibaca ringan ya. Sebentar Pak Andreas, boleh sekali lagi. Ni Mama hao ma? 你妈妈好吗？ Ya, yes. 他很好，谢谢。你妈妈呢？我妈妈好了，我妈妈也很好。也很好。 Ah, Sorry. boleh sekali lagi, Pak? Nggak apa-apa. 我妈妈也很好。 我妈妈也很好，谢谢您, Pak. Nah, sekarang bolehkah saya tidak pakai mama? Jadi misalnya Pak Andreas ketemu Ibu Chunrong terus saling menanyakan kabar, boleh diganti skemanya Ibu sorry, berarti Pak Andreas duluan ya tadi ya. Oke, silakan Pak Andreas kalau mau nanyain kabarnya Ibu Chunrong gimana? 你好吗？ Ya, ni hao ma. Oke. Ibu, silakan Bu. 我妈她也很好， Oh, Ibu. 我妈她很好，谢谢你。 Oh, bukan ya. Jadi Pak Andreas tanya kabarnya Ibu. Jadi jawabannya dia tanya, Ibu, ni hao ma? 我好， wo hen hao. Biasanya dia perlu ada hen ya. Kalau wo hao itu agak janggal ya. Jadi Ibu boleh silakan tambahkan wo hen 我很好， hao. 谢谢. 谢谢你。 Aha. 谢谢. 你也 Terus 好吗？ tanya balik Bu. 你 Ni 也好 hao 吗？ ma boleh. Atau Nina gitu ya. 你呢？ Ya, Nina. Oke, Pak Andreas silakan dijawab. 我也很好。 Oke, 我也很好. 谢谢 Ibu Chunrong, 谢谢 Pak Andreas ya. 谢 Baik, 谢，谢谢老师。 谢谢老师。 Makasih Ibu. Saya mute kembali. Jadi saya pikir tujuan saya tadi untuk tanya kabar Mama. Nah, kita ganti dengan tanya kabar kita juga bisa. Itu maksudnya kegunaan skema ini. Teman-teman bisa ganti dengan siapapun ya. 你姐姐、你哥哥 dan segala macamnya. 你的孩子、你的孩子、你的儿子、你的女儿 semuanya bisa ganti ya. Jadi maksudnya dari skema ini sebenarnya bisa beranak sampai beranak cucu. Jadi itu yang maksud saya, teman-teman kalau mau menguasai ini tinggal ganti-ganti dengan kosakata yang ada ya. Oke, 我们看一下，应该没有问题吧? Harusnya nggak ada pertanyaan ya. Oke, baik. Kalau gitu kita akan lanjut ke skema ke-6 ya, 第6部分. Nah, 第6部分问活动 ya, menanyakan aktivitas. Kita coba Ibu Ita, 然后再来是 Pak Amin ya. Oke. 你们好。晚上好，老师。晚上好，老师。晚上好，Ibu Ita. Oke, baik. 好，我们看一下第6部分 bagian ke-6. Pak Amin tang A, 然后 Ibu Ita tang B. 来，我们开始，kita mulai ya. 1、2、3。你星期三学习汉语吗？我星期三学习汉语，你呢？ Oke, Ibu Ita sebentar ya. Boleh ikutin saya. Hanyu. 汉语 Ya, jadi nggak sampai yu, tapi yu dia di setengah. Yu. Ya, tadi udah bagus ikutin saya. Boleh silakan sekali lagi. 我星期三学习汉语。我星期三学习汉语，你呢？ Ya, nih. Oke, 很好. Lanjut, Pak. 我也星期三学习汉语。 Oke, 我也星期三学习汉语. Boleh saya kasih satu kesempatan lagi, di mana kalimatnya adalah tidak. Jadi, 你星期三学习汉语吗? Di mana jawabannya adalah tidak ya. Silakan Pak Amin, boleh kasih pertanyaan yang A, dibacakan lagi. 你星期三学习汉语吗？ Oke, Ibu Ita. 我星期三不学习汉语，很好，我星期三不学习汉语，你呢？
你呢？我也星期三不学习汉语。 Oke, 我也星期三不学习汉语. Oke, sudah bagus ya. 谢谢您 Pak Amin dan juga Ibu 谢谢老 Ika. 师。不客谢谢气，老师，再见。再见. Oke ya, jadi harusnya bisa ngomong, bener gak? Tinggal diganti ya. Jadi sesuai teman-teman mau nyatain apa ya. Ini kalimat sebenarnya udah dipelajarin di 5 lessonnya kita. Baik, 第6部分应该没有什么问题。我们再看一下第7部分 bagian ke 7 ya. Oke, 等一下。第7部分 ada Ibu Leni, 然后再来是 Ibu Rina. Oke, Ibu Rina. 你们好。老师晚上好。晚上好, Ibu Rina. Oke. Ibu Leni, apakah sudah bisa? Saya unmute dia sekali lagi ya. 晚上好，老师。晚上好，Ibu. Oke. 好的，Ibu Leni 当 A， 然后 Ibu Rina 当 B， silakan，请1、2、3。你星期几去公司？公司Boleh sekali lagi? 你星期几去公司？公司 ya, nada 1 ya, 好，lanjut Bu Rina. 我星期一到星期五去公司，你呢？ Oke. 我每天去公司。 Ya,每天. Oke, baik. Ini ada sedikit modif, saya tulisin dulu ya, biar teman-teman yang lain bisa ikutin. 星期一到星期五, teman-teman pasti nangkap ya. Jadi maksud Bu Rina adalah dari Senin sampai Jumat ya, 星期五去公司你呢? Terus Ibu Leni bilang, 我每天, biasanya 每天 dia akan pakai 都. 我每天 setiap hari ya. Sorry, saya tulis dulu. 每天 adalah setiap hari. 等一下啊，每天都去公司 karena 每天 itu setiap hari diulang jadinya jamak ya, ini pengertiannya ya. Jadi biasanya 每天 akan diikutin dengan 都去公司. Boleh sekali lagi Ibu Rina dan juga Ibu Leni kita ulang dari A terus ke B ke A ya, dengan Ibu saya udah tulisin jadi teman-teman bisa sambil lihat jawabannya. Oke, 来我们开始 kita mulai sekali lagi. 1、2、3。你星期几去公司？很好。我星期一到星期五去公司，你呢？我每天都去公司。 Ya, 很好 ya. 我每天都去公司. Jadi atas bawah sebenarnya jawabannya sama, cuman cara mengungkapkannya saja ya. Jadi dua-duanya benar, boleh. 谢谢您 Ibu Rina dan juga 谢谢老师。不客气，再见. Sudah bagus ya. Jadi udah bisa pakai kosakata yang kita pelajari ya. 每天 adalah setiap hari ya. Tou masih ingat ya, tou itu adalah kata partikel untuk jamak. 星期一到星期五 itu artinya Senin sampai Jumat. Ibu Cai Taoying, 我星期三也不学习汉语。我也星期三不学习汉语。我星期三也不学习汉语。Oh, ini boleh dua-duanya, Bu. Jadi 我也星期三不学习汉语 boleh karena si 我 sama 也 itu dia apa? Independen. Jadi berdiri. Boleh, Bu. Jadi boleh dua kalimat yang Ibu ketikin. Boleh 我星期三也不学习汉语。我也星期三不学习汉语. Dua-duanya boleh, Bu. Ya, jadi yang tadi ya Pak Amin ya. Boleh. Oke, baik. Saya lanjut dulu ya. Baik, pertanyaannya bagus ya. Jadi untuk mengkonfirmasi, Y-nya boleh yang mana? Boleh dua-duanya ya. Cuman ini ya, ngomongnya itu gini, 我也星期三不学习汉语. Apa? Tone-nya,
nadanya gitu ya. Jadi penekanannya. 我也星期三不学习汉语。我星期三也不学习汉语. Jadi penggalan kalimat itu penting ketika kita ngomong ya. Baik, Bu Keci, Bu. Kita lanjut ya, skema ke-8. Oke, 我看一下有谁呢? Ada siapa yang sudah tunjuk tangan? Ada Ibu Susanti ya, Ibu Susanti, saya unmute. 然后再来是Ibu Helena. Ya, 你们好。老师好。Ya, 您好, 你们好 ya. Oke, ada Ibu Susanti sudah hadir sama saya dengan Ibu Helena. Ibu Susanti tang A, 然后 Ibu Helena tang B. Silakan. 请。他们几号去中国？ Oke, 几号 ya, 号 ada 4 ya. Boleh sekali lagi, Bu. 他们几号去中国？他们几号去中国？ Oke, 几号. Jadi 几nya ada 3, jadi 几 turun sebenarnya. 几号去中国. Mau sekali lagi, Bu? Silakan. 他们几号去中国？ 你们几号去中国? Oke, lanjut Ibu Helena. 他们是9号去中国，你呢？ 19 ya, 19号去中国。我15号去中国。 Oke ya, 10 nada 2 mesti agak jelas supaya tidak salah paham ya. 15 ya maksud Ibu ya. 15号. Jadi karena gini kita ada adalah gitu ya. Jadi 10 nada 2 itu masih jelas. Mungkin Bu Helena boleh ikutin saya. 他们19号去中国。他们19号去中国。 Ya, 很好。你呢？ 你呢？ Oke. Lanjut Bu Susanti. 我15号去中国。 Ya, tanggal 15 ya, 15号去中国. Ya, 谢谢你们, jawabannya sudah benar ya. 不客气, 加油, jayo. Bagus ya. 不客气. Saya mute kembali. Jadi teman-teman berarti udah tahu ya, tadi ada 星期几, sekarang ada 几号. Wah, udah hebat ya, udah tahu jawabannya. Oh, kalau 几号 tanggal berapa, 星期几 itu hari apa. Wah, hebat-hebat semua. Baik, kita akan lanjut ke skema ke-9 ya. Silakan skemanya kalau ada waktu diulang-ulang sampai benar-benar hafal. Saya yakin dengan hafal begini aja bisa ngomong. Saya percaya ya. Oke, kita lanjut ke skema 9, 第9部分. Ada Pak Setiawan, 然后 Ibu Feli ya. 你们好。你好，老师。Ya, 你好Pak. 晚上好， Ibu Feli. Ya, 晚上好. Oke, Pak Setiawan tang A, 然后 Ibu Feli tang B. Kita akan lakukan conversation. 来，我们开始。1、2、3。你们几点开始上班？ Oke, 几点？ 几点？ J-nya dia bersih ya Pak. Jadi J-nya nada 2. Kenapa? Karena Tian-nya nada 3. Jadi bacanya berubah, tapi tulisannya tetap sama ya. Oh, boleh sekali lagi. 你们几点？ 你们几点开始上班？上班 ya, oke, 很好。lanjut. 我们6点半开始上班。你们呢？ Ya, 你们呢？6点半。6点半 jam 6.30 ya Bu ya, 6点半 6.30 mulai ngantor. 好，然后呢Pak Setiawan silakan dijawab. 我们8点开始上班。好，很好，我们8点开始上班。好，谢谢你们2位，谢谢Pak Setiawan. 谢谢老师。 ya, 不客气，很好。 Sudah bagus ya. Jadi jam berapa teman-teman tinggal lengkapi dengan jam ya. Hebat semua ya. 6点半 sama tadi Pak Setiawan adalah 8点 jam 8. 好，第9部分应该没有问题。我们再看一下第10部分 bagian 10. Bagian 10问贵姓是吧？好的。ada Ibu Lina. 然后 Ibu Acun ya. 你
你们好。晚上好，老师。晚上好, Ibu. 晚上好，老师。 晚上好, Ibu. Ya, Ibu Acun juga bersama saya. Oke, Ibu Acun tang A, 然后 Ibu Lina 当 B. 来，我们看一下第10部分。来，开始，1、2、3。您好，请问您贵姓？贵姓？Nada 4-4. 您贵姓？ boleh ikutin saya. 您贵姓？您贵姓？ Ya, 很好。我叫丽娜，你呢？我叫阿准，认识你，我很高兴。我很高兴。我很高兴。 Ya, Ibu Lina mau jawabin? 认识你，我也很高兴。 Ya, 谢谢 Ibu Lina ya. 认识你，我也很高兴. Nah, boleh dilanjutin lagi ya. Oke, 很好, sudah bagus ya, jawabannya benar semua. 谢谢 Ibu Acun 谢 dan 谢 juga 老师。 Ibu Lina ya. 谢谢老师。 Ya, bukaci Ibu. Oke, kita lihat ya. Jadi skema ke-10 adalah tanya tentang nama. Teman-teman, saya kemarin baru lihat di Instagram ya. Banyak banget orang bikin konten yang bahasa Mandarin ya. Kalau teman-teman ada Instagram, di mana pas banget ya ke scroll terus orangnya lagi bahas tentang tidak sopan kalau pakai nih 叫什么名字 ya. Jadi memang ya ada beberapa orang tuh merasa memang nih 叫什么名字 itu nggak sopan sebenarnya. Maksudnya bukan nggak sopan, kayak biasa aja. Bener nggak? Saya pernah bahas ya. Jadi kalau bisa yang paling sopan adalah nin kuei xing. Itu kita tidak akan merasa nggak enak hati, nggak sopan gitu ya. Jadi kalau misalnya seumuran atau ke anak kecil masih oke. 你叫什么名字? Tapi kalau ke tamu, teman-teman hubungan bisnis, dan juga mungkin belum pernah ketemu gitu ya. Nah, teman-teman boleh silakan pakai nin kuei xing. Sama di dalam kontennya dia bilang, satu lagi kita boleh tanya tentang nama orang, masih ingat gak yang sopan? Selain nin kuei xing, teman-teman masih ingat? Ayo, saya ada ajarin 2 cara. Satu nin kuei xing, satu lagi. Nin zeme? Ya, 谢谢宝贝你ya. Nin zeme 称呼? Zeme, bukan 什么. Zeme. Jadi nin Anda atau ni itu masih nggak apa-apa ya, is okay. Yang penting ini. 怎么? 不是什么, tapi 怎么? 称呼. 称呼 itu dipanggil, tapi ini sangat-sangat sopan juga sama dengan nin kuei xing. Teman-teman kalau suka nonton acara show-show gitu ya, tapi bahasa Mandarin, misalnya si presenter atau pembawa acara itu tidak tahu namanya, dia akan tanya, tapi dengan yang sopan. Pasti dia bilang, nin zeme chenghu? Ini, pasti. Dia nggak akan bilang, ni jiao sheng mingzi. Enggak ya. Jadi, soalnya dulu ada yang tanya saya, dia bilang, enggak, teman-teman China saya ngomong, ni jiao sheng mingzi, ni jiao sheng mingzi. Iya, kalau konteks sehari-hari begitu ya. Tapi karena saya pengen misalnya teman-teman mungkin pakainya di konteks yang bisnis atau lebih formal, silakan pakai nin kuei xing atau nin zeme chenghu. Nah, ini mungkin suka ketukar-tukar ya, nggak apa-apa ya. Tadi ada 2 jawaban yang masuk. Zeme. Zeme itu bagaimana. How. Bagaimana dipanggil ya. Jadi supaya teman-teman ingat, oh bukan apa, tapi bagaimana. How to. Jadi kayak kita kalau misalnya bahasa Indonesia ngomongnya gini, bagaimana seharusnya saya panggil Anda? Ya, tapi bahasa Indonesia nggak ngomong begitu ya. Itu sangat sopan sekali. Artinya, Anda mau dipanggil seperti apa? Dan itu sopan ya. Nin zeme chenghu, bukan shenme. Ya, kalau shenme itu apa? Teman-teman lihat, sebenarnya ini ada pola. Shenme, mingzi. Mingzi ini adalah nama. Benar? Ya, sekarang saya bahas tentang logika gitu ya. Nggak apa-apa, tapi karena dengan ada salah, teman-teman jadi bisa review lagi. Gini. Sebentar ya. Ini tanda tanya, teman-teman. Maksud saya gini.
Kalau teman-teman lagi ragu-ragu ya, aduh apa ya, 怎么 atau 什么 ya, Lalu ada jelasin tapi saya lupa gitu ya. Nah, di mana 怎么 itu adalah how to, bagaimana melakukan sesuatu, berarti di belakangnya akan verb gitu ya. Tapi kalau 什么 itu apa itu pasti tanyanya tentang benda. Misalnya kamu mau makan apa, kamu dipanggil apa gitu ya. Dipanggil dengan nama apa gitu. Sampai sini dapat. Jadi 什么 itu apa, pasti rata-rata belakangnya adalah noun. Sedangkan dan jawabannya juga pasti ya, noun, benda. Sedangkan kalau how to, 怎么 itu bagaimana. Bagaimana belakangnya biasanya verb. Kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman lagi ragu-ragu, oh iya ya, 怎么 how to, bagaimana melakukan sesuatu, berarti belakangnya adalah kata kerja. Kayak gitu ya. Ini biar nggak ketukar ya. Jadi, 您怎么称呼? 称呼 itu dipanggil ya. Oke, silakan yang mau screenshot ya. Jadi, ini yang sudah paling sopan. Walaupun laoshi dia nggak punya marga ya. Iya, walaupun dia nggak punya marga, nggak apa-apa. 您贵姓? Dia akan bilang, 我叫 Tina. Misalnya ya, kayak tadi Bu Lina bilang, 我叫 Lina. 你呢? Oh, 我叫阿俊 ya, tadi kata Bu Ajun. 认识你我很高兴，认识你我也很高兴. Nah, satu lagi kalau yang skema terakhir, 认识你我很高兴. Kalau teman-teman mau kebalikannya, karena mereka ini independen, jadi boleh. Artinya apa? Misalnya contoh, 我很高兴认识你, boleh nggak langsung? Boleh. Jadi ini dikedepanin. 我很高兴认识你 itu juga boleh. 我也很高兴认识你. Saya juga sangat senang mengenal kamu. Boleh ya. Jadi dua-duanya boleh. Sampai sini cukup jelas ya. Ya, 什么 itu noun, kalau 怎么 itu verb. Ya, jadi nanti kalau masukin ke kalimat juga nggak bingung. Contoh 怎么 itu kalau nanti mungkin di modul berikutnya ya. Misalnya teman-teman mau nanya alamat, maka misalnya餐厅, restoran ya. Misalnya lagi ke negeri orang, terus nggak tahu jalan, kita boleh tanya ya, 餐厅怎么走 gitu ya. Restoran itu bagaimana jalannya? 怎么走, bagaimana jalannya? 走 ini adalah verb ya. 怎么走, bagaimana jalannya, artinya 餐厅在哪儿, boleh nggak? Boleh. 怎么走 itu dia akan arahin kita,往前走然后右拐 misalnya ya. Nanti ada pelajaran tentang cara kita menunjukkan arah. 怎么 bagaimana, 走 itu adalah verb. Oke. Saya lanjut dulu ya. Sebentar, tadi ada chat yang masuk. 怎么称呼? 称呼nya begini, Bu. Sini ya, di atas ya. Ibu Helena mungkin mau tulis hanzinya, 称呼. Di atas ya, Bu, 称呼. 怎么nya bagaimana ya. Ini pin ini di bawah ya, sama 称呼 kayak gitu ya. Jadi 怎么走, bagaimana jalannya, artinya di mana, cara jalannya gimana ya. Kalau sekarang kayaknya nggak usah tanya ya, teman-teman langsung buka GPS. Oke, silakan di screenshot dulu ya, Ibu Helena, 称呼nya di atas ya. Baik, kita lanjut ke skema 11 ya. Di 11部分, bagian 11 di mana kita akan tanya tentang usia. 好，我看一下还有谁。Ibu Mainar, OK， 然后 Ibu Nani, OK， 你们好。老师好。你好 Ibu Mainar。晚上好，老师。晚上好 Ibu Nani, saya sudah unmute, apakah bisa? Coba sekali lagi ya. 老师你好。您好 Ibu Nani. Oke, kita akan baca ya skema ke-11. Ibu Nani tang A, 然后 Ibu Mainar tang B. 来，我们开始，请 silakan。你今年多大？多大了？多大？你今年多大了 ？OK， lanjut。你今年多大？多大了？我今年67岁，你呢？67岁 ，OK， 你呢？我今年46岁。46 岁, oke, nggak apa-apa. Ini karena online kan nggak ketemu ya. Kalau misalnya kondisinya begini Bu Nani,
Maka Ibu boleh ubah pertanyaannya jadi gimana, Bu? Oke. Mungkin bingung ya pertanyaan saya ya. Jadi gini, Ibu Menar tadi jawabnya 65 岁, terus Ibu Nani tadi 40 几, 40, anggap 40 ya Bu ya, 40 岁. Nah, kan kalau ini online, jadi kita nggak kelihatan satu sama lain ya, nggak tahu. Nah, kalau misalnya kondisinya begini nih, contoh kan kelihatan kalau ketemu. Maka ini kalimat tanyanya akan diubah seperti apa, Bu Nani? 你今年 多大年纪了？ Ya, 很好. 你今年多大年纪了? Boleh ya? 多大年纪 boleh. Atau satu lagi Bu, masih ingat? 多大年纪了? Atau 多大岁? Ya, 岁数了 ya. Le-nya mau pakai, mau enggak apa-apa ya. Boleh sekali lagi Bu, kalau dengan kondisi ini, Ibu Nani boleh ganti pertanyaannya dengan 你今年多大岁数了？岁数了 boleh, 多大年纪了 juga boleh. Oke, baik Ibu Menar boleh bantu jawab lagi yang B. 我今年67岁，你呢？ 67. Oke, 67 ya Bu ya, sorry ya. 好了。Oh, 没事 nggak apa-apa Bu. Ini maksudnya saya pakai buat ganti kata tanya ya, 67 岁. Tapi hebat, Ibu masih punya semangat untuk belajar ya. Salut Bu ya. Oke, Nina, Ibu silakan. Nina. 我今年46岁。 46 ya. Oke, baik. Tadi karena saya dengar sekilas 40-an. Oke, 46岁. 谢谢 Ibu Nani dan juga Ibu Menar ya. 谢谢你们两位。不客气. Oke, baik ya. Justru saya semangat lihat Ibu, maksudnya masih semangat belajar ya. Jadi belajar itu nggak mengenal usia ya. Oke, 谢谢. Suara tambah kecil. Oh ya, teman-teman yang lain gimana? Aman? 你今年多大年纪? Betul ya Ibu Yunita, 多大岁数? Aman ya? Oh oke. Mungkin sinyal Pak Ananta ya, mungkin boleh digedein device-nya atau mungkin sinyal ya. Baik, aman ya. Kalau gitu kita lanjut. Jadi ini sekilas mengulang kalau usia kayak kita kelihatan, oh sepantaran tota gitu ya. Apa namanya? Kalau sepantaran. Jadi misalnya contoh 40-an dengan 40-an, oh ya sepantaran boleh pakai tota. Tapi kalau ini kebetulan skemanya begini, oh berarti kita boleh ganti dengan yang lebih sopan lagi untuk orang tua, yaitu 多大年纪 atau 多大岁数. Ya, oke. Kita lanjut ke skema 12. Ini semua ada di bahan materi teman-teman ya. Jadi kita cuma mereview. 好，我们再继续, kita lanjut ya skema berikutnya. Ibu Yunita, oke. Yunita, 然后你好。你好，老师。 Ya, 你好. Saya lanjut ke Bu Meska ya. 您好 Ibu. 您好，老师。您好. 来, Ibu Yunita jadi A, terus Ibu Meska jadi B ya. 来，我们开始, kita mulai ya. 1、2、3。你有几个孩子？我有2个孩子，你呢？我还没有孩子。我还没有孩子. Bagus ya. Jadi Ibu Meska jawabnya 2, terus Ibu Yunita bilang 我还没有孩子. 对，很好, jawabannya sudah benar ya. 谢谢 Yunita, 谢谢 Ibu Meska. 再见. 谢谢老师。老师，再见。再见. Oke, baik. Saya mute kembali. Kita lanjut berikutnya ya. Skema 12 harusnya nggak masalah ya. 几个孩子, berapa anak ya. Skema ke-13, 第13部分. 我们看一下有 Ibu Indah, Ibu Indawati. 您好 Ibu. 晚上好，老师。 Ya, 晚上好 Ibu Indah. 来，我们再找一位同学来帮 Ibu Indah.
Ibu Tsai Taoyin, saya boleh minta bantuannya ya. Nin hao, Ibu. 老师你好， Oke, Ibu Tsai Taoyin, kita akan 绘画 bareng Ibu Indah ya. Ibu Tsai Taoyin tang A, 然后 Ibu Indah tang B. 来，我们开始 skema ke-13 ya, 13. 来，开始1、2、3。这是你姐姐吧？很好，不，这是你姐姐吗？不，不，这是我妹妹，你呢？妹妹。妹妹， Ya, yang kedua nada 5 ya Bu ya. 这是我妹妹，你呢？ Silakan Bu Indah. 你有姐姐吗？ Ya, 你有姐姐吗？ 我有姐姐，也有我有妹妹。 Oh, 我有姐姐，没有妹妹，很好ya. Saya punya cici, tidak punya adik perempuan ya. 好，谢谢你们两位，谢谢老师， 谢谢Ibu Tsai Taoyin. 不客气ya. Sudah baca dengan benar juga, tinggal menggantikan yang yo和没有. Jadi ingat kalau punya yo, terus tidak punya 没有 ya. Ini cuma mengingatkan teman-teman untuk yo 和没有. 再来是第14部分。14、14 ya, 我们看一下还有谁。ada Ibu Ita saya unmute， 然后再来是Ibu Helena。 OK， Ibu Helena 你好， Ibu Ita 你好。 你好，老师。 OK， 你好，Ibu Helena saya unmute ya。 Ya, sorry 老师 kepencet 老师。没关系，没关系。来，我们开始看一下第14部分 bagian ke-14。Ibu Helena 当 A， 然后 Ibu Ita 当 B。我们开始啊，1、2、3。你和谁去澳大利亚？不是，yang 14 Bu, sorry, yang di atasnya lagi。放假你想去哪儿？有没有？14。 14 ke 14 kan? Iya, 14。 Oh, 放假。 saya punya di sini 13。 Iya, 没关系。来 ，OK。 你想去哪儿？ 放假你想去哪儿？ Jadi langsung nyambung satu ya Bu. Sekali lagi, 放假你想去哪儿？ 放假你想去哪儿？ OK。 我想去韩国，你呢？ Oke, Hanguo ya, Korea. Nadanya juga sudah benar ya, Hanguo. Lanjut Bu Helena. 我想去日本。 日本 ya, Jepang ya. 好，谢谢你们两位，谢谢Ibu 谢谢 Helena。 老师，再见。 不客气，再见ya, sudah bagus ya, nadanya juga sudah bagus. 好，放假你想去哪儿？ Jadi kalau liburan ini kebetulan akan liburan anak-anak ya, mungkin teman-teman juga akan pergi jalan-jalan, jadi boleh ditanyakan juga dipakai untuk conversation ya. 放假你想去哪儿？ 我想去韩国，韩国 itu Korea。 你呢？ 我想去日本。 Jepang ya. 好 skema ke-15 我们还有2部分 ya, 2 bagian lagi ya. Skema ke-15 我看一下还有谁举手。 Ibu Leni, OK, Ibu Leni 你好，然后再来是 你好，老师。 你好 Ibu Leni. Ibu Susanti ya, Ibu Susanti. Oh ya, ada Ibu Lina yang baru tunjuk tangan ya. Oke, baik, saya ke Ibu Lina dulu ya. Ibu Lina, 你好。 晚上好，老师。 晚上好 Ibu. Oke, Ibu Lina当 A, 然后 Ibu Leni 当 B 呀。Oke, baik, silakan. 1、2、3。 你和谁去澳大利亚？ 澳大利亚， itu 澳大利亚。 澳大利亚。好，我和家人去澳大利亚。 你和谁？ 你和谁去香港？ Ya, benar ya. Udah tahu ya. Shui boleh, shui boleh ya. Kalau SHUI itu bacanya UEI ya. Sama, nada 2. Oke, lanjut Ibu Lina. 我和朋友去。
我和朋友去 ya. Australia itu Australia ya. 好，谢谢 Ibu Lina sudah bagus ya pronunciation-nya dan juga Ibu Leni. 谢谢谢老师。你们。Oke, 谢谢你们。Baik, yang skema ke-15 ya, tanya tentang dengan siapa perginya ya. Kalau atas tanya kemana, bawahnya tanya dengan siapa ya. 和谁去 kamu dan siapa. 我和朋友去，我和家人，家人 itu keluarga ya. Baik, skema terakhir Ibu Susanti, saya unmute, 然后再看一下还有谁。baik, Ibu Feli ya, Ibu Feli saya unmute. 你们好。你好，老师。 Oke ya, 你们好 sudah bersama saya semuanya. Ibu Feli 当 A， 然后 Ibu Susanti 当 B。来，我们开始，1、2、3。你喜欢打羽毛球吗？ Oke, 羽毛球吗？ oke, nggak apa-apa. Nadanya boleh saya bantu ya. 你喜欢打羽毛球吗？你喜喜欢欢打打羽毛毛球球吗？ 球dia ketika baca ada O ya. 羽毛球吗？ 羽 Boleh sekali. 毛球吗？ Ya, 羽毛球吗 ？Oke, Bu Susanti. 不，我喜欢打篮球，你呢？ Oke, 打篮球。我喜欢打棒球。 Ya, 我喜欢打棒球 ya. Saya suka bermain baseball ya, 棒球。yang ini tentang hobi gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai dan diganti-ganti yang olahraga yang teman-teman suka. 好，谢谢 Ibu Feli dan juga Ibu Susanti ya sudah bantu kita baca. 谢谢你们，再见。Sudah bagus ya, lama-lama nadanya tambah bagus ya. 谢谢你们，再见。Kita lanjut ya. Jadi ini skema terakhir. 你喜欢打羽毛球吗？羽 itu mulutnya setengah bulat ya. 羽毛 itu adalah bulu, teman-teman. 羽毛 itu bulu. Bulu angsa tepatnya ya. Jadi koknya si badminton itu bikinnya dari bulu angsa, makanya 羽毛 ya. 羽毛 itu bulu angsa. 羽毛球 itu bola ya. Kalau 篮球 lan itu adalah keranjang teman-teman ya. 篮球. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin supaya teman-teman makin berminat sama belajar bahasa Mandarin, 大家可以看一下篮球的篮 ini 篮球, bacanya ada 2. Kita punya satu lagi, bacanya sama, mirip-mirip tulisannya. Ini bacanya lan, ya. Ini adalah lan warna biru. Ini adalah lan keranjang. Mungkin ada yang sudah tahu. Ya, jadi kalau yang misalnya, oh saya baru mulai nih mau belajar Hanzi, sebenarnya ada 80-90% yang patokan yang kita bisa pakai. Jadi nggak usah khawatir ya. Lan keranjang dulu bikinnya dari bambu. Atas kalau kayak gini ya, kayak bentuk K, itu sebenarnya dari bambu zhuzi. Saya tulis zhuzi-nya mendatar ya, biar nggak mengganggu. Zhuzi itu adalah bambu. Keranjang dulu, zaman dulu bikinnya dari bambu. Kalau keranjang sekarang bikinnya dari plastik ya. Oke, baik. Kita lihat ya, teman-teman. Zhuzi kalau tulisannya kan begini. Tapi kalau kita geser sedikit, bentuknya mirip nggak sama yang atasnya si lan keranjang? Mirip ya. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu nih, ini ada kayak K gitu ya, kayak K. Oh ini berarti ini ya berhubungan sama bambu gitu ya. Bener. Tapi nggak 100% ya teman-teman. Kadang-kadang dia melalui prosesnya gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi maksudnya ya kebantu gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi yang sebelah sini, lan ya yang barusan saya lingkari, itu adalah cao zi tou. Cao zi tou itu gini. Cao itu adalah rumput. Jadi rumput. Rumput. Dimana kalau teman-teman ketemu yang kayak gini, itu biasanya berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Kayak warna dulu itu
alamiah dari tumbuh-tumbuhan, benar gak? Sekarang baru diolah dan segala macam. Kayak gitu ya. Jadi lan biru sama lan bacanya sama-sama nada 2, tapi huruf Mandarinnya berbeda. Ya, jadi nanti kalau misalnya disuruh pilih, oh lancio bola basket, keranjang, berarti pilihnya yang dari bambu ya. Nah, tapi kalau 我喜欢蓝色, oh suka warna biru dari tumbuh-tumbuhan sehingga pilihnya yang atasnya begitu ya. Kayak gitu ya. Semoga bagi yang baru pertama kali mengenal Hanzi merasa menarik juga ya, nggak seseram yang diomongin ya, pusing gitu ya. Oke, baik, ini kebetulan karena ada kosakata ini ya, saya bisa cerita lancio itu bola basket, kemudian 我喜欢打棒球, saya suka main baseball. Hao, sampai di sini cukup. Oke. 老师 sorry, kalau bilang 40-an itu 40 多. Oh, kebalik Bu Leni ya, yang belakang ya benar. 40-an gitu ya, 40 多. Misalnya saya usia 40-an, 我已经40多岁了 ya, 40多, 多-nya ditaruh di belakang. 40多, 40-an ya. Baik, kemudian Ibu Irma ya. Tuh. Oh, nih saya show maksudnya bahasa Mandarin itu ada ininya ya, ada kisi-kisi gitu ya yang bisa kita lihat gitu ya dan kita pahami sehingga lebih memudahkan, betul. Jadi tidak perlu khawatir ya. Ibu Yunita, ya caomei, strawberry ya berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi atasnya semuanya ada unsur yang saya lingkari itu ya. Oke, 好的，谢谢大家。我们看一下，kalau pang itu sebenarnya 很棒的棒 baseball. Tapi selain itu, pang itu adalah baseball itu dia pakai ini kan, tongkat untuk mukul. Nah, namanya pangqiu, pang ya. Baseball itu kan ada satu tongkat buat mukul, bener gak? Nah, pangnya itu adalah kun pang, tongkat ya, pang. Makanya sampingnya adalah mu. Teman-teman lihat pang pang de pangbian bushou itu namanya bushou ya. Bushou itu adalah bagian unsur dari huruf mu zipang, mu itu adalah kayu. Tongkat biasanya dari kayu, kayak gitu ya. Hao, sampai di sini skema latihan percakapan kita sudah selesai. 大家应该没有问题吧? Harusnya nggak ada pertanyaan ya. Semua sudah kejawab yang di chat. Oke. 好，我们想要继续, kita akan lanjut lagi ya. Teman-teman sudah screenshot? Saya mau ganti halaman. Halo, Ma? Sudah? Oke, 好了，来我们看一下拼音ya. Pinyin ini sebenarnya panjang, tadi ada share rekaman, itu sebenarnya lengkap ya. Lengkap dari, teman-teman boleh lihat halaman 47. Itu lengkap dari vokal, konsonan, dan nada. Kemudian sama ini, cara melafalkan nada, sama cara kasih tanda nada ya. Terus ini semua sebenarnya ada di rekaman ya. Jadi nggak apa-apa, ini anggap teman-teman sambil review sama saya, nanti ulang boleh dengar rekamannya ya. 好，我们看一下. Kita coba lihat ya. Kalau ini teman-teman sudah menguasai, mungkin saya sekilas reviewin aja ya. Jadi Hanyu Pinyin, kalau Pinyin itu sebenarnya, kalau teman-teman tanya saya, Pinyin itu artinya apa? Loh, Pinyin itu adalah spelling, mengeja. Jadi mengeja Hanyu Pinyin. Cuman dia lebih dikenal dengan Hanyu Pinyin. Pokoknya orang bilang Pinyin sudah paham. Pinyin itu yang kayak gini, alfabet dan cara untuk membaca dalam bahasa Mandarin ya. Sedangkan Pinyin sebenarnya artinya adalah mengeja bunyi. In itu adalah bunyi. Pin itu adalah mengeja. Gitu. Nah, Hanyu Pinyin dia perlu ada 3 unsur, yaitu konsonan, vokal, dan nada ya. Di mana konsonan teman-teman bisa lihat kosakatanya adalah shengmu. Mu itu adalah apa teman-teman? Shengmu. Shengmu itu adalah ya mamanya si suara
Mu itu adalah mama. Ya, mungkin review, tapi teman-teman mungkin bisa lebih memahami lagi bahwa oh mama, jadi makanya dia taruh di depan ya. Konsonan itu selalu di depan ya dari pinyin. Jadi karena dia ada mamanya si suara ya, taruh di depan posisinya. Kalau yun itu ada alunan. Jadi teman-teman berasa nggak? Yun ini ada alunan ya, saya tulis dulu. Berasa nggak kalau kita lagi pinyin contoh apa ya? Contoh Han. Contoh Hanyu itu Han. Jadi he, an, pokok utama bunyi, alunan bunyi itu adalah di vokal sebenarnya ya. Jadi he, an, han, 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 2, han, 3, han. Oh, han 4. Jadi bunyi alunan itu di belakang sebenarnya di vokal ya, namanya yun. 再来是声调, kalau 声调 nada ya. Ini cuma review, saya lanjut ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan langsung di chat. Nah, 声母 itu ada po, po, mo, fo, te, te, ne, le, ke, ke, he, ji, qi, si, zhi, shi, shi, ri, zi, Oke, satu rangkaian, satu set lengkap. Teman-teman boleh preview ulang ya. Jadi teman-teman saya mau minta yang masih tunjuk tangan untuk bantu saya baca ya. Persis yang tadi saya bacain, baru saya jelasin ulang ya. Ini cuma mereview, sebenarnya teman-teman udah dapat di menu-menu awal ya. Kalau Ibu Nani boleh bantu saya? Nin hao, Ibu. Saya sudah unmute, apakah bisa? Oke, baik. Nggak apa-apa ya, mungkin karena sinyal saya ganti orang dulu. Ada Ibu Meiska. Ibu Meiska saya minta tolong ya. Nin hao, Ibu. 您好，老师。 Oke, Ibu boleh bantu saya baca dari B sampai H. Silakan. B sampai H. Iya, gimana kalau baca konsonan? Ke bawah ya, Laus ya, yang B, D. Ke samping aja. Jadi B, P, M, F, terus lanjut. Jadi 3 baris maksudnya ya. Silakan, Bu. P, P, M, F. Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau konsonan itu ada beberapa tipe ya. Ada yang bacanya kayak Bu Meiska, ada juga yang bacanya kayak saya gitu ya. Karena mereka memang belum bentuk bunyi, jadi saya nggak menyalahkan. Cuman yang saya pernah dengar dari Jungguo Lao Shi itu dia bacanya huo, huo, mo, huo gitu. Oke. Ya, silakan Bu. Fuo, jadi tetap dia stabil ya, jangan turun. Fuo, fuo, mo, fuo. Fuo, oke. Terus baris kedua. Te, te, ne, le. Le, jangan turun ya, Bu. Le. Ya, tetap stabil. Lanjut, yang baris ketiga. Ke, ke, ke. 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 Ya, ke-an. Yang tadi ya. Ke. 好，谢谢你 Ibu Meiska sudah bantu saya. Bukaci. Jadi gini teman-teman, tadi Ibu Meiska baca begitu, mungkin teman-teman ada sebagian dengar begitu yang apa itu nggak salah karena konsonan itu dia belum bentuk bunyi. Jadi dia sebenarnya tunggal kayak B, P, M, F. Jadi ada beberapa versi. Nah, kalau P, P, M, F itu dia tidak jadi bunyi masalahnya. Tapi kalau teman-teman bacanya po, po, mo, fo, nanti begitu di lengkapnya pinyin gitu ya. Misalnya BO, PO,
FO sama MO itu dia ada bunyinya. Jadi po, mo, fo gitu. Jadi ada pinyin begini sehingga langsung sekalian bunyinya bisa diadopsi ke sini maksud saya. Tapi kalau pe, me, fe nggak ada. 好像是台湾的 ya kayaknya bacanya gitu ya. Nah, nggak apa-apa ya. Jadi nggak salah karena dia memang belum bentuk bunyi ya. Jadi po, mo, fo. Jadi bacanya itu di tengah kayak ada u ya. Po, mo, fo gitu. Oke, saya lanjut dulu sambil saya jelasin kenapa dikotakin terus dimerahin gitu ya nanti ya. Berarti Ibu Meska sudah bantu saya baca sampai ke, ya, G, K, dan H. Makanya tadi an yang tadi saya spell. Itu maksudnya pinyin ya. Oke, kita minta tolong orang berikutnya. Oke, ada berikutnya, ada siapa yang belum? Oh, ada di bawah ya. Baik, ada Ibu Shirley. Oke, Ibu Shirley saya unmute ya. Ni hao, Ibu. Bisa? Ya, Ibu ni hao. Bisakah di unmute? Oke ya, mungkin sinyal nggak apa-apa. Coba saya ke Pak Andreas. Ya, Pak Andreas ni hao. Oke. Ni hao, lão sư. Oh, ni hao Pak. Pak, boleh bantu saya baca J, Q, dan X. Bunyinya seperti apa? Chi, chi, xi. Ya, 很好 ya. Ji, chi, si. Stabil Pak, jangan turun ya. Belakang jangan turun. Boleh sekali lagi. Ji, chi, si. Chi, xi, xi. Si, ya, jangan turun. Nah, sekarang kita akan baca ZH, CH, SH, dan L. Ya, dicoba dulu Pak. Bunyinya gimana? Che, che, she, re. Oke, sh-nya oke, r ya, jangan turun. Tapi kalau depan saya bantu ya Pak. ZH, z. Che, Oke, kalau CH, sh. che, Ya, ada angin. Sh. she, Ya, kalau SH, she, Pak. Sh, 对，老师 she, ya, terus R, R-nya r, jangan turun Pak. re, re, R, re, ya. R, re. ya benar ya. Sh, 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 r. Oke, Pak, sekalian yang bawah ya, yang nggak pakai H, itu gimana Pak? Bunyinya sama, cuman lidahnya nggak usah diangkat. Silakan Pak. Yeah. Che, Z, che, ha-ha. che, se. Se. Jangan Se. turun. Nah, se, ya belakangnya harus stabil ya, karena bunyinya sama. Kita harus adil ya, semuanya dibagi sama. Hao, siapa Andreas sudah maju ya dari pertemuan awal sampai sekarang. Bapak bacanya sudah bagus ya. Jayo. 谢谢老师。 Ya, jayo, jayo. Oke, 再见. Saya mute kembali ya. Ya, Pak Andreas adalah baru di gelombang ini ya. Kemarin dia bilang masih susah, tapi kali ini saya rasa sudah jauh lebih maju ya. Oke, baik. Jadi Ji, Qi, Si yang tadi ya, JQX, sorry. Ji, Qi, Si, kemudian Zhi, Shi, Shi, R, dan di bawahnya ini santai. Lidah saya nggak diangkat ya. Z, C, S. Oke ya, lengkap ya. Nah, yang dikotakin ini, jadi teman-teman kenapa urutannya begitu? Supaya teman-teman hafal bahwa yang dikotakin, kolom kedua ke bawah hitam, itu adalah ketika baca apa? Ada angin ya. Ho, te, ke, terus ci, shi, ce, angin. Semuanya ada angin ya. Nah, kalau yang merah itu artinya apa? Ayo, yang merah artinya apa? Saya ngulang-ngulang kalau setiap kali
ya lidahnya diangkat ya. Kalau setiap kali kita latihan pinyin pasti saya ngulang-ngulang. Oh, ZH, CH, SH, R. Jadi R itu misalnya contoh ren itu lidahnya diangkat. Cuma ya itu ya karena sulit ngangkat, kadang-kadang orang bacanya jadi J. Jen gitu ya, bukan ren. Ren lidahnya diangkat ya. Ren yang tepatnya adalah ren itu orang ya. Misalnya Zhongguo ren, ini ren orang ya, lidahnya diangkat. Baik. Oh ya, di bawah sudah ada petunjuk cara baca ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Yang penting tahu, oh ya ini yang di hitam terus menurun ke bawah itu adalah pakai angin ya. Makanya saya suka bilang, oh T bacanya pakai TH ya. Misalnya ta, jimtian, tian pakai TH. 好，我们再看一下, ini sebenarnya udah pernah ya, saya ulang doang. Yunmu tadi adalah yun itu alunan musik. Yun alunan ya. Mu itu adalah ibu. Jadi shengmu kemudian yunmu. Jadi si shengmu, si konsonan, shengmu itu konsonan teman-teman. Ya, shengmu itu dia butuh alunan suara supaya bisa jadi pinyin, jadi bunyi ya. Oke. Nah, sedangkan vokal itu ada beberapa. Ada tan yunmu. Mungkin teman-teman masih ingat, tan itu adalah single. Makanya yang belum punya pasangan namanya tan shen. Tan itu artinya single. Shen itu adalah badan ya. Jadi tan shen itu adalah single. Maksudnya status ya. Nah, 我还是单身 misalnya contoh ya. Tan shen, tan ini adalah satu tunggal ya. Nah, begitu juga tan ren chuang. Mungkin kalau teman-teman booking hotel, 我们说单人床 berarti single bed. Tan ren chuang artinya apa teman-teman? Tempat tidur. Bed. Ren orang, tan satu tunggal, single ya. Tan ren chuang. Oke, kita lanjut ya. Jadi vokal tunggal itu apa loh? Vokal tunggal itu adalah satu-satu huruf doang ya. A, O, E, I, U, I. Kita punya satu spesial banget yaitu titik dua di atas ya. Saya sering bilang titik dua di atas. Bacanya mulutnya setengah bulat. Dia bukan U tapi U. Jadi antara I sama U di tengah-tengah dia ya. Nah, begitu teman-teman ikutin mulut saya, pasti keluar suaranya. Mau siapapun. Ya, mau siapapun yang sulit pun, saya bisa bikin dia keluar. Yang penting ikutin langkah saya gitu ya. Karena teman-teman unmute juga sama. Saya akan latih. Karena ini memang bisa. Yang penting tekniknya benar ya. A, O, ya. I, U, Y. Dan urutan ini jangan dibalik-balik ya teman-teman, karena kita akan pakai untuk tanda nada. Ya, nanti kita bahas di bawah tanda nada. A, O, E, I, U, Y. Kemudian kita lihat juga ke fu, yunmu. Fu itu adalah dua. Teman-teman masih ingat mereview bahasa Mandarinnya apa? Ayo review di rumah. Mereview adalah fuxi. Si itu adalah 学习的习, belajar. Jadi kalau mereview itu adalah udah belajar di kelas, belajar lagi di rumah. Sehingga 2 kali diulang-ulang. Ya. Nah, fu itu adalah ganda. Ya. Vokal ganda namanya fu yunmu. Fu yunmu. Jadi ada 2 atau 3 huruf, tapi dia udah ganda bunyinya. Gitu ya. Itu namanya fu yunmu. Fu. Ya, tan ren chuang itu single bed. Tadi lagi bahas tentang tan artinya single ya. 好，我们再看一下 vokal ganda itu ada I, A, AO, O, Ya, Ye, Wa, Wo, Yu. Mulutnya bulat ya karena titik 2 di atas ya. Yu. Terus ada Yao, Yo. Nah, sampai di sini teman-teman mungkin perlu, oh ya di bawah ada ya. Jadi I, O, U. Bacanya, tapi tulisannya tetap I, U. Ya, biar bagus pronunciation-nya ya. Jadi saya lanjut dulu ya. Yo, itu I, U. Terus Y,
Uei. UI bacanya UEI. Uei. Kemudian ya ini satu ya, kayak erzi dari ya er. Saya lanjut dulu ya. Jadi ini adalah vokal ganda di mana yang teman-teman perlu perhatikan IAO. Jadi bahasa Mandarin cuma ada IAO. Dia memang bacanya IAU. Misalnya contoh xiao, xiao kecil contoh ya. Dia akan tulisnya IAO, padahal bacanya IAU gitu ya. Jadi teman-teman silakan diambil patokannya. Kalau ragu-ragu tinggal ingat, oh iya nggak ada IAU ataupun AU ya, sama. Dia akan AO, IAO. Nah, ini mungkin teman-teman bisa jadikan patokan sehingga begitu tergoda banget. X-nya sih udah bagus, sudah tahu. Tapi mau tulisnya begini, silakan diingat kata-kata saya tidak ada AU, ya, pinin AU ataupun IAU. Sama nih, satu aliran. IAO, sama AO gitu ya. Kayak gitu. Itu untuk vokal ganda. Sampai sini dulu. Bagi yang dulu mungkin di awal belum dapat, ini saya review. Tapi ini sebenarnya di awal udah pernah ya. Oke. IAO bacanya IAU ya. Iya benar, dibacanya IAU. Nah ini ya yang tadi saya kasih. Terus UI dibaca UEI. Supaya nanti pronunciation-nya bagus. Misalnya SHUI. Nah tadi yang tadi saya bahas shui. Shui berarti bacanya SHUEI. Nah, itu ya Bu Leni ya. Kejawab ya. Hao. Saya lanjut dulu ke biyimu. Biyimu itu adalah bi itu bizi. Ini kalau ditambahin zi artinya hidung. Bizi itu hidung. Jadi vokal-vokal yang berhubungan dengan hidung. Betul Bu Meska ya. Jadi bizi kalau orang Indonesia gampang. Tapi orang bule agak sulit ya. Kita bersyukur ya orang Indonesia itu untuk ini itu masih lumayan gampang. Artinya kita ada n sama ng soalnya ya. Jadi an, en, ian. Ini ian itu biasanya dia bunyinya ya, sedikit ya. Ien, in, wan. Kalau ini tetap an, uan. Kalau ini yang ya. Wan, wen. Kalau ini ada di tengah-tengah. Wen, ya. Terus yuan, ini tetap kayak sama tadi. Sebenarnya dia polanya sama ya. Terus yun, kalau titik 2 di atas mulutnya bulat. Yun. Terus bawah ang, eng, yang, ing, wang, weng, ung. Oh, itu gitu ya. Bunyinya sedikit ung, terus yung. Jadi o-nya tetap agak ya. Yung. Ya, itu di bawah ada cara baca sebenarnya ya. Ini cuma reviewan saya, semoga bisa bantu teman-teman lagi. Pronunciation-nya akan lebih bagus lagi ya. Itu tentang vokal ya. Saya akan minta tolong teman-teman untuk review ya supaya kita lanjut ke bahan berikutnya. Yang masih tunjuk tangan saya mau minta tolong Ibu Helena. Oke, Ibu Helena ni hao. Ya, ni hao Ibu. Bisa? Oke. Saya coba lagi ya, sekali lagi ya Bu. Ya, baik kasih. Ibu boleh bantu saya baca vokal tunggal dari A, O, dan seterusnya. Silakan Bu. A, O, E, I, ya. Ya, silakan dibaca dengan bunyi yang tepat ya. A, O, jadi dia kayak seolah-olah langsung kayak nada satu ya. Silakan Bu. A, O, E, I, U, I. Ya, sisi Ibu ya, sudah stabil bunyinya ya. Ibu boleh bantu saya baca lagi vokal ganda yang di bawahnya ada 4. I, ketemu ya Bu ya, silakan. I, A, O, O,
Henhao ya, bunyinya sudah bagus Ibu Helena. Masih Nin. gugup, Lause. Iya, kenapa? Masih gugup. Oh, enggak, tapi bunyinya udah benar ya, nggak apa-apa. Tapi jauh ya Bu dari yang pertemuan gelombang pertama, benar nggak Bu? Berasa nggak? Iya. Ya, berasa ya, nggak apa-apa. Latihan terus ya. Ini dikit sekarang, Lause. Ya, Nin Ibu. Sisi, Lause, sisi. Bukaci. Oke ya. Jauh ya, jauh sih kalau gelombang pertama beda ya. Oke, kita lanjut berikutnya yang masih tunjuk tangan. Coba saya lihat ya. Oke, Ibu Indah. Ibu Indawati. Nin hao, Ibu. Nin hao, Lause. Oke, Ibu boleh bantu saya baca vokal ganda yang baris kedua dan ketiga ya. Silakan, Bu. Ya. Ya, ye, wa, wo, ye. Oke, Ye. bawah. Ya, ye benar, Bu. Ye benar. Ye. Nah, ada satu Yao, ya. yo, Oke. wai, wei, Henhao. Ibu Indah, Nin ya, jarang tunjuk tangan tapi sekali baca bagus ya. Oke. Ya, Bukaci sudah bagus Ibu. Zaijian. Saya lanjut ya. Vokal yang berhubungan dengan hidung ya, ada Bi Yun Mo. Saya mau minta tolong baca Ibu Leni. Baris pertama, silakan Bu Leni. Nin hao Ibu. Nin hao, Lause. Oke, silakan Bu. An. Ien, in, wen, Wan. won, Ini dia tetap A, Bu. Wan. wan, Un. Wen. un, Nah, jadi dia ada seolah-olah ada UEN di sini. Wen. un, Oke. Terus? Lanjut Yuan. samping. Yuan. Yuan, 对. Yuan. 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 Satu lagi. Un. Yun. Un. Ya, yun ya. Yun. Yun. Udah bagus Bu Leni ya, sudah tepat ya. Oke, Nin Leni sudah bagus ya. Bukaci. Ya, ini udah bagus kok ya. Oke, kita lanjut ke bagian bawahnya. Ibu Cai Taoyin boleh bantu saya baris terakhir. Lause ni hao. Ibu Nin hao. Oke, silakan. Oke. Ang, yang, ing, wang, weng, yung. Yes, terus yung karena EG ya. Tapi udah bagus semua Bu. Ibu Cai Taoyin. Bukaci ya. Kayaknya sinyal agak putus-putus ya suaranya ya. Ya, zaijian. Oke, baik. Jadi inilah reviewan dari vokal konsonan ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini ada special case ya. Jadi ini saya tambahin kalau awal-awal saya nggak bahas ini supaya nggak pusing. Jadi yang simple aja. Nah, ini sedikit tambahan ya. Special case untuk huruf vokal yang bermula dengan huruf I, U, dan U. Ketika berdiri sendiri menjadi hanyu pinyin, maka I berubah jadi Y, terus U berubah jadi W, sama U berubah jadi Y. Ya, jadi contohnya gini. Sebenarnya yang vokal begini, misalnya contoh, misalnya teman-teman ketemu ini. Ini sebenarnya UN ya, un. Tapi ketika dia jadi bunyi, kan teman-teman tahu ya vokal itu dia nggak bisa sendiri di depan, jadi dia butuh si konsonan, sehingga dia langsung berubah jadi un. Jadi bunyi ini nada satu ya, sama ini akan sama karena sebenarnya dia ada konversi dari u ke, kalau u ya teman-teman lihat u dia akan berubah jadi y-un ya, un. Ini tambahan dari saya, makanya nanti teman-teman kalau di tabel nanti kita lihat ya lebih jelas di tabel ini dimunculin.
Jadi i itu bunyinya yi kalau menjadi pinyin. Jadi i dia kan nggak bisa berdiri sendiri. Teman-teman ingat bahwa vokal itu dia nggak bisa sendiri. Jadi dia butuh si konsonan. Konsonannya antara y atau w. Nah, contoh i apa namanya jadi yi gitu ya. Oh, 时间到了是吧? Oh iya. Oke, baik, nggak apa-apa. Yang special case ini ya nanti kita akan bahas di minggu depan. 我还不知道时间到了。好的，那kalau gitu teman-teman kasih tahu saya ya sampai di sini dulu ya. 我们到此下课，下星期见。谢谢大家，祝大家周末愉快。谢谢班长，再见，拜拜。谢谢老师，谢谢班长。